Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan ada 10 hal yang menunjukkan hati seseorang itu kering. Kita baca cepat. Yang pertama, rajulun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wa lil mu'minin wal mu'minat. Yang pertama, menunjukkan hati keringnya seseorang. Keringnya seseorang, hati seseorang adalah dia setiap hari berdoa untuk dirinya sendiri, akan tetapi dia lupa berdoa untuk orang tuanya dan dia tidak berdoa kepada orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Yang kedua, rajulun yata'allamal Qur'an wa la yaqra' minhu fi kulli yawmin mi'ah ayah. Tanda daripada keringnya hati seseorang adalah seseorang yang sudah bisa membaca Al-Quran, akan tetapi dia tidak pernah menghabiskan waktunya dalam satu hari minimal membaca 100 ayat daripada ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, rajulun dakhalal masjid wa kharaja wa lam yusalli raka'atain. Tanda keringnya hati seseorang itu adalah seseorang laki-laki ataupun perempuan masuk ke dalam masjid, keluar dari masjid 2 rakaat pun tidak sholat. Masuk masjid cuma tengok, cantik kali masjidnya. Masuk masjid Gubah Mas misalnya yang di Depok. Datang ke masjid ini banyak terjadi. Datang ke masjid cukup foto-foto, dapat foto di belakang kanan kiri ada emas, udah keluar wala sholat 2 rakaat. Wala sholat 2 rakaat, cuman untuk foto-foto saja. Masih mending lah kalau masuk Gubah Mas. Ini takutnya pula masuk Masjid Nabawi, gak ada kepikiran untuk sholat. Cuman foto selfie, sudah sampai Masjid Nabawi keluar lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang keempat, rajulun yamurru 'alal magabir wa lam yusalli 'ala ahliha wa lam yad'u lahum. Seseorang yang lewat daripada kuburan perkuburan tanah kuburan muslimin, akan tetapi dia tidak mengucapkan salam kepada mereka dan juga tidak mendoakan orang-orang yang wafat di kuburan tersebut. Ini tanda daripada kekeringan hati seseorang. Yang kelima, rajulun dakhalal Madinah fi yaumil jum'ah thumma kharaj wa lam yusallil jum'ah. Seseorang yang masuk dalam satu kota di hari Jumat dan dia keluar daripada kota tersebut dan dia tidak sholat Jumat walaupun dalam keadaan musafir. Ini kebolehan. Yang keenam, rajulun nazala min fi mahallatihi rajulun alim aw lam wa lam yadhhab liyata'allam minhu syai'an minal ilm. Juga tanda daripada kekosongan hati, kekeringan hati seseorang adalah datang orang alim di kotanya, akan tetapi tidak ada niatnya sekalipun, sedikit pun untuk dia mendatangi orang alim tersebut yang sudah datang ke kotanya untuk dia mengambil faedah ilmu ataupun faedah daripada hal-hal yang bisa diambil daripada orang alim tersebut. Artinya ada orang alim datang jauh daripada luar sana, datang ke negeri kita, datang ke kota kita, sedikit pun kita tidak ada niatan untuk mengambil ilmu kepada orang alim tersebut. Lalu rajulun tarafaka walam yas'al kulla wahidin minhuma an ismi sahibih. Juga daripada tanda kekeringan hati adalah 2 orang muslim atau 2 orang laki-laki yang saling berjumpa, akan tetapi tidak pernah mau tanya siapa namanya orang-orang yang dijumpainya. Gak kenal, tapi dia berjumpa, ketika itu dia bersalaman, tapi gak dia tanya namanya siapa. Maka perhatikan, kalau kita jumpa sama orang, tanya yang pertama kali, apakah dia sehat atau tidak. Tanya namanya siapa. Kalau bisa lagi kita tanya, adakah kebutuhan yang bisa dibantu atau tidak. Jangan, apa kabar, dari mana, udah pergi. Gak ada manfaatnya jumpa sama orang. Lalu yang ke-8, rajulun da'ahu rajulun ila dhiyafah fa ajabahu thumma lam yahdzab ila dhiyafah. Juga tanda kekeringan hati, kekosongan hati adalah seseorang diundang ke rumahnya, lalu dia memenuhi undangan daripada orang yang mengundangnya, akan tetapi dia tidak datang kepada undangan tersebut. Ketika diundang, ya insyaallah aku datang nanti. Gak ada uzur, gak ada masalah apa-apa, tiba-tiba gak datang. Yang ke-9, syabun yadayya syababuhu wa lam yatlubul ilma wal adab. Seorang pemuda yang hilang masa mudanya tapi dia tidak pernah gunakan untuk belajar ilmu dan adab. Yang ke-10, rajulun syab'an, tanda daripada kekeringan hati seorang yang dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i, dan tetangganya dalam keadaan kelaparan, wala yu'tihi min ta'amuhu syai'an, dan dia tidak pernah memberikan sedikit pun daripada makanannya kepada tetangganya yang dalam keadaan kelaparan.